Bapak Ibu Shalom, selamat kembali kita mendengarkan renungan. Terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, terus kuat ya Bapak Ibu ya. Di akhir zaman ini kita butuh sekali renungan-renungan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan dan kita sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih buat hari ini, hari yang baru kembali. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, dan supaya kami dapat bisa mengerti maksud rencana Tuhan, urapan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami pasti menjadi umat-umat yang pemenang, yang memenangkan pertandingan iman. Tuhan berkati kami ya Tuhan, ampuni setiap kesalahan dosa kami, lingkupi kami terus Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah layak dan kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan itulah roti kehidupan kami, dan kami akan berjalan bersama-Mu Bapa. Kami akan kuat Bapa bersama dengan Engkau, makanan rohani Bapa pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita masih berada di Wahyu ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah akan selesai ya Bapak Ibu ya. Kita Wahyu yang ke-20 ya, berarti khotbah seri yang ke-20 di Injil Wahyu. Di kitab Wahyu, lalu 21, lalu 22 dan selesai. Ya, masih jadi tinggal 2 pasal lagi. Yuk kita sama-sama mau lebih lagi peka mendengar akan suara Tuhan. Kerajaan 1000 tahun perikopnya. Wahyu yang ke-20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan atau Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, saya akan berbicara dulu ya Bapak Ibu ya. Ketika pengangkatan sudah terjadi. Ya. Ketika pengangkatan sudah terjadi. Apa Alkitab katakan? Ya. Logikanya dunia pasti akan kacau. Tidak ada lagi kasih. Makanya kemarin saya pernah mendengar ya, saya sempat ibadah di hari Minggu, saya mendengar ini suara Tuhan, di mana Alkitab sudah akan lenyap. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan hari-hari ini ya, waktu demi waktu itu berasa lambat, tapi pasti Alkitab sedang hilang. Ini sedang digenapi Bapak Ibu. Ini sedang digenapi. Dan lagi digenapi. Di mana kita ibadah sudah sedikit sulit. Ya. Ketika pandemik menghantam, brak. Ibadah sudah tidak bisa, kosong. Dan sedikit-sedikit lambat hari, lambat bulan. Akhirnya sudah beberapa bulan dilewati. Sudah boleh lagi dengan prokes. Jadi boleh ibadah, tapi hanya 20% saja yang terisi kursinya. Lalu memakai masker. Ya. Sudah tidak bebas lagi nih, tapi masih boleh. Ya, memakai masker, prokes ya, 3M, cuci tangan, jaga jarak. Bangku dijaraki 1 meter ataupun lebih. Seperti itu. Semua sama, harus seperti itu. Jika tidak ingin tertular COVID-19. Sudah itu, lambat hari lagi dilewati terus sampai setahun, terus. Ada lagi, virus varian baru, Delta. Ya, ada Alpha, Beta, terus dan teman-temannya, lalu Delta, varian baru itu. Yang mengharuskan gereja tutup lagi.
sudah tidak nyaman. Beda sama 2 tahun 3 tahun ke belakang. Terus bedalah pokoknya sama hari-hari yang lalu. Ibadah masih boleh, masih bebas bernyanyi, bebas membuka masker, tidak ditutup hidungnya, tidak ditutup mulutnya, masih bebas. Tapi tergenapi lambat-lambat hari, lambat bulan, lambat tahun, tergenapilah wahyu ini. Ya. Dan akan ada di mana, dan saya yakin sebentar lagi itu, di mana Alkitab lenyap, firman Tuhan lenyap, mungkin dari YouTube, dari semuanya online, daring segala macam, tidak akan ada lagi. Tergenapilah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan ini bukan menakut-nakuti, tetapi kenyataan yang harus dihadapi, ya, menjelang kedatangan Tuhan. Pengangkatan terjadi, rapture terjadi. Apa sih ketika rapture itu sudah terjadi? Apa yang akan terjadi di dunia ini? Kekacauan ya pasti. Ya, di mana sudah digambarkan ada beberapa film Hollywood yang pernah membuat itu. Di tahun 2014 kalau nggak salah ada Left Behind. Di tahun 2012 ada 2012 judulnya Rapture terjadi, kekacauan. Seorang pilot, ada 2 pilot, yang satu diangkat dan yang satu tidak. Seperti firman Tuhan ya yang di Markus katakan, akan ada yang diangkat ketika kita bekerja di ladang, ada yang satu lagi bekerja, yang satu diangkat, yang satu tidak. Itu hanya gambaran di ladang. Tapi kalau ketika lagi pesawat, satu diangkat satu tidak, kacau. Naik mobil, yang satu supir driver diangkat, yang satu lagi mobilnya tidak, ya ini jalan nyelonong sendiri kan, nabrak sana nabrak sini. Begitu juga pesawat itu nabrak, mau menabrak. Ya, gambaran inilah yang akan hari-hari ini akan kita hadapi, suka atau tidak suka. Beruntunglah kita berada di akhir zaman ini sebetulnya Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan sendiri ya. Kita akan menyaksikan sendiri bagaimana kuasa Tuhan itu. Dekatlah terus sama Tuhan. Ya. Terus berdoa, puasa, berdoa, puasa. Hal itulah yang kita lakukan. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Saya sudah sering kali ngomong, bukan menakut-nakuti. Ya. Dan di sini berbicara ketika rapture terjadi, kacauan. Tapi ada pesan yang Tuhan sampaikan, ingin sampaikan. Ya, ketika mungkin Bapak Ibu menonton ini 5 tahun, 6 tahun kemudian saya membuat video ini, jangan khawatir dan takut. Ya, ketika rapture mungkin sudah terjadi, tetap terus berdoa, berpegang tangan. Karena apa? Tuhan bilang masih ada harapan. Walaupun itu kecil. Tapi kecil bukan berarti nggak ada, bukan berarti hilang. Masih ada. Ya, terus beriman sama Yesus. Berdoa sama Tuhan, minta ampun, minta pengurapan, minta belas kasihan dari Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan itu pasti pemberi maha pengampun. Yesus sendiri yang bilang. Ya. Dan berimanlah. Ketika sudah pengangkatan terjadi, ya, di surga itu sedang terjadi, malaikat surga memegang anak kunci, itu jurang maut itu turun, jurang maut, dan suatu rantai besar memegang di tangan kanannya, ia menangkap naga ataupun si iblis itu, ya, si ular tua itu yaitu iblis, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Nah, sebelum kejadian ini terjadi, mungkin kacau di dunia ini, tapi terus tetap berpegang sama Tuhan. Karena apa? Masih ada harapan. Itu saja yang saya ingin katakan. Masih ada harapan. Ketika rapture sudah terjadi, kacauan di mana-mana, penghujatan Tuhan. Tuhan bilang sendiri kok, Alkitab sendiri yang bilang, ya. Bukannya orang malah bertobat, tapi malah mereka akan menghujat. Lebih kacau lagi. Sedangkan dia Kristen. Kecewa
kok saya nggak diangkat? Udahlah, sekarang bagian neraka lah udah. Nah itu, kecewaan itulah yang saya mau luruskan Bapak Ibu. No, tidak. Ya, pasti masih ada jalan. Pasti itu. Pasti masih ada jalan. Masih ada sumber kekuatan itu. Dan setelah itu iblis dihukum, setelah itu hukuman yang terakhir ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di ayat yang berikutnya. Yang ingin saya katakan sekali lagi, terus pegang firman Tuhan. Mumpung sekarang rapture belum terjadi, dekatkan diri sama Tuhan. Karena kalau sudah rapture terjadi, akan lain ceritanya. Tetapi ketika sudah itu terjadi, sudah itu terlewati, tetap terus pegang. Mungkin Injil tidak ada, tetapi iman masih ada. Makanya ingat dari sekarang firman Tuhan. Memang agak sulit menghafal satu Alkitab ini, agak sulit. Tetapi inti-inti sarinya ya, kasih, sukacita, damai sejahtera itu sudah harus terpatri dalam mindset kita, dalam hati kita ya. Terus kita berbuat baik itu sudah menjadi ranah Tuhan punya senang. Ya, kasih sukacita dan ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Ya, ketika mungkin nanti antikris suruh ini itu, kita tetap menguasai diri kita dengan segala konsekuensinya yang ada, tetapi Tuhan pasti tolong. Ya, ketika Tuhan sudah mengangkat, tidak mau tahu lagi, tapi Tuhan bilang masih bisa ada keselamatan. Nah, itulah yang kita pegang kalau sudah nanti pengangkatan terjadi. Itulah yang kita pegang. Pasti ada kemurahan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang lagi yang kedua, rapture itu Tuhan belum datang. Pengangkatan, blast. Tahu-tahu orang lenyap, blast. Orang suci, orang kudus lenyap, blast. Terlebih dahulu yang sudah mati diangkat, baru nanti orang-orang kudus diangkat. Nah, sudah selesai itu. Kalau memang masih belum ada yang tidak terangkat, ingat kata-kata saya ya, tetap terus percaya sama Yesus. Pasti masih ada harapan. Karena Tuhan sendiri yang bilang, masih ada kesempatan. Walaupun kecil sekali kemungkinannya, tapi masih ada yang selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terus berdoa, berpegang penuh hanya kepada Tuhan. Berharap pada Yesus saja. Ya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah hari ini kami dapat bisa mengerti maksud rencana Tuhan, dan pengharapanku hanya Yesus saja. Yang seperti nyanyi-nyanyian yang sudah kita dengarkan ya, Engkaulah penolong yang sungguh ya. Pengharapanku hanya Yesus saja, Dia penolongku yang sungguh. Puji Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami Bapa. Terus kuatkan kami ya Tuhan. Kami terus merasakan kuasa-Mu Bapa nyata dalam hari ini Bapa. Ketika kami lapar, Tuhan memberikan kami makan. Ketika kami haus, Tuhan memberikan kami minum. Kaulah penolong kami yang sungguh. Kau terus memelihara kami Tuhan, sampai selama-lamanya rapture terjadi, dan kami akan menang. Kami akan berperang bersama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang membela kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.